Hey ho Pop Gengs! Di waktu dengan nuansa kemerdekaan seperti sekarang, ya tentu banyak orang yang mulai mengingat-ingat pelajaran sejarah di sekolah tentang bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan. Dari yang dulunya merupakan kerajaan-kerajaan terpisah dan saling bermusuhan, kemudian menjadi satu kesatuan negara pada masa kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Di buku-buku pelajaran sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah ada banyak bangsa asing yang melakukan penjajahan. Mulai dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda hingga Jepang. Ya, meskipun di antara semua negara tadi, sepertinya Belanda dan Jepang masih menjadi penjajah paling ikonik di Indonesia. Belanda dengan penjajahan super lamanya, dan Jepang dengan penjajahan super sadisnya yang pakai Romusa. Nah, hari ini saat Indonesia merdeka, tidak ada salahnya jika kita membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan dua negara penjajah ikonik tadi. Untuk mengetahui, apa sekarang Indonesia sudah tidak bisa dijajah lagi? Ataukah Indonesia masih sama seperti sebelum kemerdekaan? Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita telusuri bersama dalam video DP Versus kali ini, adu kekuatan militer Indonesia, Jepang, dan Belanda. Oke, pertama mari kita mulai dari kekuatan jumlah manusia dan angkatan bersenjata masing-masing negara ini. Dari data yang disajikan oleh situs Global Firepower, data kekuatan manusia bisa dibagi atas beberapa aspek, yaitu jumlah tentara, jumlah ketersediaan, tenaga pendukung yang memasukkan pria sehat non-militer, hingga jumlah populasi di tiap negara. Dari data tadi bisa kita lihat kalau Indonesia unggul dalam segala aspek pada poin pertama ini, karena memang secara populasi Indonesia jauh mengalahkan Jepang dan juga Belanda. Bahkan jika dilihat secara seksama, total populasi Indonesia 2 kali lebih banyak ketimbang Jepang dan bahkan 15 kali lebih banyak ketimbang Belanda. Nah, ketimpangan populasi penduduk yang secara tidak langsung mempengaruhi jumlah tentara ini disebabkan oleh berbagai hal. Untuk Jepang, sedikitnya populasi di negara matahari terbit ini disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran di Jepang. Karena kesibukan dari penduduk di sana yang membuat mereka tidak memikirkan untuk memiliki anak. Sedangkan untuk Belanda, negara ini memiliki lebih sedikit penduduk karena diadakannya pembatasan kelahiran supaya populasi negara ini tidak membeludak. Hal ini tidak seperti di Indonesia yang mengalami kelahiran tak terkendali dan membuat populasi negara kita terlalu banyak, bahkan menjadi negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Setelah membahas tentang populasi, Indonesia boleh saja berbangga diri pada poin awal tadi ya. Namun sayangnya di dunia militer jumlah bukan segalanya karena andil dari senjata militer atau alutsista merupakan salah satu kunci kekuatan militer sebuah negara. Nah, membahas tentang alutsista. Kali ini mari kita pindah ke alutsista darat yang memuat beberapa alutsista utama seperti tank, kendaraan lapis baja, artileri swagerak, artileri tarik, hingga peluncur roket. Nah, dalam data berikut bisa kita lihat kalau alutsista darat dari Jepang ini lebih unggul ketimbang Indonesia dan Belanda. Jika diperingkatkan, alutsista darat Jepang ini menempati peringkat 1, Indonesia di peringkat 2, dan Belanda berada di peringkat ketiga. Nah, selain menduduki peringkat pertama dalam alutsista darat, di bagian ini Jepang juga memperlihatkan keunggulan yang lain, yaitu semua alutsista darat mereka dibuat secara pribadi dan tidak dibeli dari negara lain. Ya, tidak seperti Indonesia dan Belanda yang mendapatkan alutsista darat mereka dengan membeli alutsista dari negara lain. Contohnya saja, tank Indonesia seperti Leopard 2A4 dibeli dari Jerman, AMX-13 dibeli dari Perancis, dan PT-76 dari Rusia. Lalu, tank Belanda yang berjenis Leopard 2A6 mereka beli dari Jerman. Ya, sedangkan untuk tank Jepang, semua tank yang digunakan diproduksi oleh negara matahari terbit itu sendiri. Seperti Kyumaru tipe 90 yang merupakan versi teranyar dari tank buatan Jepang. Dari alutsista darat, sekarang mari kita pindah ke alutsista laut. Yang seperti kita ketahui, perlindungan yang dilakukan oleh pihak militer bukan hanya di darat saja, tapi juga melainkan di laut yang menjadi salah satu perbatasan utama antar negara.
bahkan bisa saja menjadi jalan masuk dari musuh. Pada alutsista laut ini kita bisa membagi kekuatan alutsista laut dalam beberapa alutsista laut penting, seperti kapal induk, kapal pengangkut helikopter, destroyer, frigate, korvet, kapal selam, kapal patroli, hingga kapal penanggulangan ranjau laut. Dari data yang didapatkan, kita bisa membandingkan alutsista ketiga negara ini. Indonesia menempati posisi pertama, Jepang di posisi kedua, dan Belanda berada di posisi ketiga. Nah, posisi ini tidak hanya memperlihatkan perbandingan kekuatan ketiganya, tapi juga memperlihatkan bahwa dalam segi perlindungan laut, Indonesia lebih fokus ketimbang dua negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh batas laut Indonesia yang lebih banyak ketimbang Jepang dan juga Belanda. Apalagi jika kita membahas Belanda, negara ini hanya memiliki sedikit batas laut karena menyatu dengan kepulauan besar Eropa yang membuat Belanda lebih banyak memiliki batas darat ketimbang batas laut. Oke, setelah membahas alutsista darat dan laut, tentu saja kita tidak boleh melupakan alutsista udara. Apalagi sebagai sebuah fasilitas penjagaan dan penyerangan, semenjak Perang Dunia Kedua berkecamuk, alutsista udara selalu dianggap sebagai pemain kunci dalam kekuatan sebuah negara. Pada poin ini kita bisa membagi kekuatan alutsista udara menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis alutsista yang dimiliki oleh tiap negara. Mulai dari pesawat tempur, pesawat penyerang, transport, trainers, special mission, tanker fleet, helikopter, dan juga helikopter penyerang. Dilihat dari data yang didapatkan, sekali lagi Jepang memimpin dalam pencapaian alutsista udara dengan jumlah total yang jauh melampaui Indonesia dan juga Belanda. Nah, alasan utama mengapa Angkatan Udara Jepang sangatlah kuat, ia dikarenakan beberapa peristiwa bersejarah bagi Jepang, seringkali melibatkan kekuatan udara, seperti peristiwa Pearl Harbor saat Jepang menyerang Amerika, hingga kejadian bom atom Hiroshima dan Nagasaki, diyakini menjadi kegagalan terbesar bagi Angkatan Udara Jepang. Ya, jadi wajar saja kalau Jepang kini memiliki kekuatan udara di atas rata-rata. Akhirnya kita sampai nih pada babak akhir DP versus kali ini. Jika kita kembali melihat apa yang sudah kita bahas, total perolehan skor dari ketiga negara bisa disimpulkan sebagai berikut. 2 poin untuk Indonesia karena menang pada aspek kekuatan manusia dan juga alutsista laut. Kemudian 2 poin untuk Jepang karena menang pada aspek alutsista darat dan alutsista udara. Lalu poin kosong untuk Belanda yang telah berada di peringkat ketiga antara Indonesia dan juga Jepang. Nah, untuk mengakhiri video kali ini, mari kita bahas peringkat dunia dari masing-masing negara, serta budget yang dikeluarkan tiap negara untuk persenjataan mereka. Berdasarkan situs Global Firepower, peringkat dari Indonesia, Jepang, dan juga Belanda adalah sebagai berikut. Indonesia berada pada peringkat ke-16 terkuat dunia dengan budget pertahanan 9,2 miliar US dollar. Jepang berada pada peringkat ke-5 terkuat di dunia dengan budget pertahanan mencapai 51,7 miliar US dollar. Dan untuk Belanda, negara ini berada pada peringkat ke-37 terkuat dunia, meskipun memiliki budget pertahanan lebih besar daripada Indonesia, yaitu 14,5 miliar US dollar. Ya, entah apa yang dilakukan pemerintah Belanda dengan dana tersebut, tapi tentu saja fakta kalau Belanda tersungkur di peringkat yang lumayan jauh ketimbang Indonesia, padahal memiliki dana yang lebih banyak menjadi tanda tanya besar. Nah, kembali ke perbandingan ketiganya, dari peringkat inilah kita bisa lihat kalau di dunia modern, Indonesia memang sudah menjadi negara yang cukup kuat karena bisa melampaui Belanda dalam segi peringkat kekuatan militer. Ya, meskipun jika dibandingkan dengan Jepang, kita masih kalah jauh. Nah, itulah tadi DP Versus kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.